Kita masuk sebentar tadi agak kerasa kecewa. Jadi tak cantik lah kita pilih gambar sebab ada di rumah kan. Jadi bilang keperluan awak macam mana nih kan gitu kan ya, kita kan tidak ada kapasitas untuk menjawab ya. Tapi kenapa ya hingga saat ini Batam belum bisa bersaing dengan tetangganya? Ya nggak heran jika banyak yang lebih memilih Malaysia sebagai tempat perdagangan alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya Ikinya akan ngeliatin beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngerisan sebuah video tentang turis Malaysia kecewa saat berkunjung ke Batam, geng. Wah. Kira-kira kenapa, geng? Turis daripada Malaysia kok sampai kecewa, mengungkapkan rasa kecewanya saat tiba di Batam. Apakah ini terjadi lagi dengan tahun dulu yang orang Malaysia kena scam di Batam, geng? Waduh, jangan sampai seperti itu lagi ya, geng ya. Karena bila orang Malaysia sudah kayak gini terus, maka orang-orang Malaysia akan malas melancong ataupun berkunjung ke Batam, be. Tahu sendiri ya, geng ya. Pelancong-pelancong yang paling banyak itu adalah dari negara Malaysia juga dan negara Singapura juga, karena berdekatan antara Batam itu Singapura dan Johor Baru, geng. Jadi marilah kita jaga bersama-sama. Namun kecewanya turis Malaysia ini pasal apa, geng? Waduh, kalau kecewa kayak gini terus, para turis-turis dari mancanegara ataupun orang luar dari luar negeri, kalau kayak gini, kita makin ketinggalan kepada Malaysia dan juga Singapura nih, geng. Waduh. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun, geng, sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answer-nya apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kita masuk sebentar tadi agak kerasa kecewa. Pak, ini kan ada bangunan di depan Welcome to Batam ini. Pas kita nyampe kan tadi ada bangunan ini. Iya. Saya akan menutupi ikon Welcome to Batam. Sebagai turis, apa tanggapannya, Pak? Sebenarnya sebagai turis sebelum saya datang ke Batam, memang ini yang dicari. Sebab teman-teman bagi lihat Welcome to Batam. Bila masuk sebentar tadi agak kerasa kecewa. Sebab tidak full sudah. Kita nampak kan kalau naik lagi bangunannya, mungkin Welcome to Batam tidak ada arti sudah. Tidak nampak sudah. Jadi sebagai turis harus jangan ditutup. Apa ada keinginan lagi untuk datang ke sini dan berfoto di Welcome to Batam, Pak, melihat sudah adanya bangunan di sini? Ya, pertama sekali memang ada keinginan, dan kedua saya mau ajak teman-teman untuk datang semula dan juga ajak lagi family, dan keinginan itu semestinya datang sini untuk berfoto. Sebab bila kita duduk di sini orang kata tidak sah kalau kita tidak ambil gambar Welcome to Batam. Tapi sayang kalau Batam sudah hilang, Kalau nggak ada gedung ini kan bagus. nggak tahu macam mana mau ambil gambar lagi. Ini dipanggil Gak tahu membuktikan kita sudah ke Batam gimana nanti gitu ya. Iya, sebab ini seharusnya mesti ada, wajib. Jadi tak cantik lah kita pilih gambar sebab ada di rumah kan. Terus tak nampak. Tanggapannya macam mana terkait ini? Sebab ada bangunan tu, so dia tak nampak sangat. So, kita kena jauh. Kalau tak, dia tu cantik lah. Selalu nampak dalam TikTok, dalam Facebook ke, tak ada bangunan tu. So datang tadi pun nampak. So macam dia kena pergi jauh sikit baru boleh tak gambar penuh. Tapi hasil gambarnya kurang bagus. Betul, nampak rumah tak siap. Jadi tak cantik lah kita pilih gambar sebab ada di rumah kan. Ya, pastinya kecewa ya, geng. Ya, orang Malaysia itu sampai ke Batam mungkin ingin mengambil gambar tentang hal itu. Namun sekarang malah ada bangunan itu untuk menutupi Welcome to Batam, geng. Kayak gitu. Ya, pastinya kecewa. Karena juga
pergi ke Batam itu ya bukannya mahal sangat, namun tapi kita juga mengeluarkan uang juga untuk ke sana dan mengajak pembawa wisatanya untuk melancong sana. Wah, di sini banyak kayak gitu, pokoknya pemandulah wisatanya kayak gitu ya, geng ya. Ya, jadi dari segi itu udah kita bisa nilai, geng ya. Waduh, ini malah dibangun kayak gini, kayak gitu ya, geng ya. Padahal itu fenomena tulisan itu udah cukup lumayan dan terkenal. Ingat geng juga, geng, pernah diberitakan di Malaysia bahwasannya pelancong menyumbang ke Indonesia adalah dari negara Malaysia, geng. Karena mungkin transit dari KLIA ataupun dari mana itu untuk menuju Indonesia itu transit dulu ke Malaysia, geng, kayak gitu. Jadi kalau kayak gini, wah pastinya kecewa banget ya, geng ya, para pelancong ataupun turis dari Malaysia, geng. Dan inilah tanggapan dari para pemandu wisatanya yang tidak bisa menjawab apa-apa saat turis dari Malaysia itu sangat kecewa kepada Batam ataupun welcome Batam, geng. Waduh. Biasanya kita perbaiki supaya ini yang adalah fenomena, terus kita perbaiki apa buat apa kayak gitu, malah ditutupi hal seperti itu kan tidak cantik ya, geng ya. Wah. Jadi bilang government awak cemana nih kan gitu kan, ya kita kan tidak ada kapasitas untuk menjawab, ya sedikit aja. Oke bang, nah bang, nama siapa bang? Rahmat. Bang Rahmat dari sebagai Pemandu siapa sih? Kapan jadi pemandu di sini? Tahun lalu. Bang, untuk bangunan ini sejak kapan berdiri di? Bangunan ini sudah 6 bulan lalu Bang, mulai. Sejak ada bangunan ini seperti apa sih jumlah wisatawan yang datang ke sini? Merosot drastis, bisa hampir 80%. Bisa hampir dikatakan 80% turunnya. Bagaimana dengan wisatawan yang telah datang ke sini dan ingin mengambil foto di sini? Apa ada keluhan? 100% mengatakan kecewa. Itu kecewanya karena ketutup ikon Batam tersebut. Karena selama ini mereka kesini memang untuk berfoto, memastikan ikon itu ada, ikon yang tulisan atau tidak menjadi ikoniknya Batam kan. Sehingga mereka kesini memang untuk itu, selain Batam Balang sini dan tempat main lainnya. 100% lah kecewa semua, mengatakan bahwasanya ini kenapa kok bisa diizinkan. Kalau dihitung berapa bang kunjungan wisatawan ke sini rata-rata per bulan atau per minggu gitu? Kalau per bulan nggak bisa, kami belum menghitung secara pasti ya, tapi kalau diperkirakan setiap hari itu tidak kurang dari 200 orang. Setiap hari itu ya? Setiap hari biasa pun. Kalau weekend bisa 1000 orang. Weekend bisa 1000. Itu mayoritas Wisman atau Winus? Campur. Wisman zaman mancanegara, domestik. Apa dampaknya sekarang ini kan wisatawan berkurang gitu. Apa bang dampak selain kemudian wisatawan kecewa dengan kawan-kawan UMKM atau pedagang sini seperti apa bang? Yang pastinya ya mereka kecewa, mereka tidak mendapatkan spot foto yang bagus tentang ini, dapat tempatan itu. Ya mereka terus apalagi ya kalau UMKM pasti terdampak lah. Mestinya kan pemerintah juga memperhatikan multiplier efek dari ini kan ada. Selain menjadi brandnya Batam, juga tahun UMKM juga mendapatkan nilai-nilai ekonomis. Ada 1000 misalnya 500 UMKM, berapa anak-anak bisa sekolah. Itu kan aspek sosial, efek sosial yang tidak mesti disadari. Tapi sejak ini bangunan ini ada di sini bang, bagi wisatawan yang datang ke sini, apakah mereka tetap mengambil foto atau mereka langsung? Kebanyakan balik. Nah, makanya kawan-kawan juga ada yang mengarahkan baru ngambil foto. Tapi kalau misalnya kawan-kawan lengah, dia balik putar balik aja. Kayak tadi kita arahkan ke atas. Kalau mereka diarahkan, kadang-kadang juga diarahkan mereka juga kecewa, cuma balik juga. Ini karena baru 3 tingkat ya bang, apalagi 5 tingkat. Apalagi 5 tingkat kami lihat di situ, izinnya kan 5 tingkat. Bang, kalau jumlah pedagang yang mendapatkan bekerja di sekitar sini berapa orang? Pedagang ada 150 orang lah kalau seluruhnya ya. Kalau toko-toko ada 5 orang. 5 orang, dan itu berdampak semua sekarang? Ya pasti, otomatis lah. Pak, kalau ada keluhan dari wisatawan asing seperti apa yang pernah Pak dengar? Misalnya mereka jadi bilang
keperluan awak cemana nih kan gitu kan, ya kita kan tidak ada kapasitas itu menjawab, ya spesies aja kan, diam aja. Bang, sebagai baik pedagang ataupun pemandu wisatawan di sini, ada upaya apa bang yang kita lakukan agar ini tetap dipertahankan, agar karena ini ikon dan lain-lain? Sebenarnya kemarin itu kan sudah ada beberapa kawan-kawan juga, kawan-kawan wartawan juga datang kan, tapi kan pemerintah ya memang kita tidak berupaya mendatangi stakeholder bagaimana, tidak, tapi kan dengan pemberitaan media kan mesti pemerintah care itu kan, responsif terhadap itu. Tapi nggak tahu juga apakah konsep atau beda pemikiran lain dari pemerintah. Tapi kenapa ya hingga saat ini Batam belum bisa bersaing dengan tetangganya? Memang saat ini sudah banyak investor Singapura yang investasi ke Batam. Tetapi, untuk menjadi the next Singapore, pulau ini masih memiliki sejumlah kendala. Diketahui, pelabuhan Batam tidak cukup besar untuk menampung dan mengirimkan barang secara massal, sehingga perusahaan masih harus menanggung biaya pengangkutan barang melalui negara ketiga. Selain itu, keamanan di pelabuhan yang juga masih belum memenuhi standar keamanan internasional. Belum lagi ditambah dengan pembangunan infrastruktur yang melambat dan upah tenaga kerja yang semakin tinggi. Ya, nggak heran jika banyak yang lebih memilih Malaysia sebagai tempat perdagangan alternatif. Beruntungnya, pemerintah sudah sadar akan hal ini dan sedang memperbaharui undang-undang investasi serta meningkatkan infrastruktur di Batam. Selain itu, mereka juga tengah mengembangkan kawasan Rempang agar dapat berdaya saing. Kalau menurut kamu, bisakah Batam jadi the next Singapura? Iya, geng. Ya, kalau kita tidak bisa bangkit, kalau kita tidak bisa mengungkapkan fakta yang sakit buat kita, apalagi buat para netizen-netizen Konoha, ya kayak geng ya, kayak gitu ya. Jadi kita nggak akan tahu apa letak kesalahan di negara kita, kayak gitu. Kalau kita ungkapkan dan kita juga mengkritik dan kita tayangkan terus yang lagi ramai, yang lagi viral, kayak gitu ya, geng ya, pasti akan diperhatikan juga oleh pemerintah. Masa kita kalah terus dengan Singapura, Malaysia, kan kayak gitu, geng. Itu ya yang diinginkan para influencer ataupun TikToker ataupun YouTuber yang lainnya. Bukan iming-iming daripada si AP Kokori ataupun MRI. Mohon maaf, ikinya selalu sebut ya, karena dia selalu menyebut para YouTuber-YouTuber ini seakan-akan menjadi buzzernya orang Malaysia, kayak gitu ya. Jadinya Ika sebut di sini juga kayak gitu ya. Kita bukan menjadi buzzer, kita tidak dibayar. Ya, memang tidak dipungkiri dari YouTube kita mendapatkan gajian, namun tidak seberapa kayak gitu ya. Malah besaran gaji kita yang bekerja di Malaysia tidak seberapa kayak gitu. Namun syukur alhamdulillah kalau dapat gaji lebih daripada YouTube itu memang tidak bisa dipungkiri kayak gitu ya. Namun kita harus mengungkapkan fakta yang membuat kita sakit dan membuat kita iri kayak gitu, geng ya. Jadi seperti ini contohnya, orang turis Malaysia tidak puas hati dan kita selalu kalah terus dengan Singapura dan Malaysia. Patutlah investor-investor tuh pergi ke Malaysia daripada ke Indonesia. Nah, kita harus ungkit dan kita harus memang buka kayak itu fakta itu. Meskipun itu terasa sakit bagi kita, geng. Namun kita ingin terbaik untuk negara kita. Namun si Apek Kokor ini malah tidak tahu tentang hal itu. Dia beginilah membanggakan negara Malaysia, menjelekkan negara Indonesia. Why? Pemikiran apa orang seperti ini? Pemikiran yang orang cinta dengan anti di Malaysia terus ditolak cintanya dengan anti Malaysia, kayak gitu mungkin pemikirannya ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini ya, geng ya. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi video ini semoga pemerintah kita menganulankan lagi lah untuk para pelancong asing ataupun para investor, semoga masuk ke negara Indonesia lah kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini dan ikinya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat kalian semua yang telah support, yang telah standby nonton video ini dari depan sampai akhir. Terima kasih banyak buat kalian. Good job buat kalian. Semoga dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.